Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Santri sekalian yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama dengan saya Asep Abdul Syukur dalam pembelajaran IPA di kelas 8. Dan kali ini kita akan masuk kepada materi gerak dan gaya. Namun sebelum mengawali, mari kita bersama-sama memulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba in syi'ta sahla. Rabbi yasir wa la tu'asir birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, di bab yang kedua ini kita akan mempelajari materi tentang gaya dan gerak. Dan untuk pertemuan kali ini, sementara kita fokuskan terlebih dahulu pada materi gerak, khususnya sampai di GLB atau gerak lurus beraturan. Baik, kita pahami terlebih dahulu definisi tentang gerak. Benda akan dikatakan bergerak terhadap titik acuan manakala jika jarak atau posisi keduanya berubah. Artinya jarak antara benda dengan titik acuannya itu berubah. Sebagai contoh, misalnya kita lihat di gambar sebuah kereta yang melintas di satu rel, maka terhadap tiang listrik misalnya yang ada di kanan dan kirinya, selama ada perubahan jarak antara tiang dengan kereta, maka kereta dikatakan bergerak terhadap tiang. Tapi ketika tidak ada perubahan antara keduanya, antara jarak antara kereta dengan tiang, maka kereta dianggap tidak bergerak menurut tiang. Nah, ini adalah definisi dari bergerak, yakni ada titik acuan sebagai kata kuncinya, kemudian juga ada perubahan posisi atau ada perubahan jarak antara titik acuan dengan benda. Ya, berdasarkan pemahaman tersebut, maka akan muncul satu konsep bahwa gerak itu bersifat relatif. Artinya, suatu benda yang bergerak terhadap benda tertentu belum tentu bergerak terhadap benda yang lainnya. Jadi, dengan titik acuan tertentu, satu benda mungkin dikatakan bergerak, sedangkan dengan titik acuan yang lain, benda dikatakan diam. Misalnya pada gambar, sepeda dikatakan bergerak terhadap apa? Terhadap pohon-pohon yang dilewati, tiang listrik, rumah, dan benda-benda yang lainnya yang dilewati. Hal ini dikarenakan sepeda mengalami perubahan posisi, perubahan kedudukan terhadap benda-benda tersebut. Sementara itu, pengendara sepeda dikatakan diam terhadap apa? Misalnya terhadap stangnya, terhadap dudukan sepeda, sebab jarak antara pengendara terhadap stang dan dudukan adalah tetap. Nah, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa pengendara terhadap sepedanya itu tidak mengalami perubahan posisi, yakni dapat dikatakan relatif diam terhadap si pengendara bagi sepeda misalnya. Ya, dan berikutnya kita akan pahami jenis-jenis dari gerak. Yang pertama dulu, bahwa gerak menurut keadaan benda terbagi menjadi dua kondisi, yakni ada gerak nyata. Apa itu gerak nyata? Yaitu perubahan posisi benda terhadap titik acuannya jelas. Misalnya seseorang yang menendang bola, maka bola terhadap orang yang menendangnya itu mengalami perubahan jarak. Dengan demikian, bola bergerak terhadap si penendangnya atau pemain bola. Kemudian yang kedua disebut dengan gerak semu, yakni gerak yang sebenarnya itu bendanya diam, namun yang teramati oleh si pengamat seolah-olah bergerak. Misalnya saja kita lihat matahari itu seolah-olah bergerak dari timur kemudian ke atas sampai terbenam di barat. Nah, hal yang seperti ini disebut dengan gerak semu matahari, gitu ya, karena sebetulnya yang bergerak itu bukan mataharinya, hanya yang bergerak itu sebetulnya kita, bumi yang berputar. Namun seolah-olah bagi kita yang mengamati dari bumi, itu seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal yang bergerak adalah bumi yang kita pijak. Nah, yang seperti ini disebut dengan gerak semu.
Baik, masih di jenis-jenis gerak. Kalau sebelumnya menjelaskan gerak menurut keadaannya, kalau kali ini gerak menurut bentuk lintasannya. Yang pertama ada yang disebut dengan gerak lurus, yakni manakala lintasannya berupa garis lurus. Kemudian ada juga gerak melingkar, manakala lintasannya berupa lingkaran. Dan yang ketiga disebut dengan gerak parabola, manakala lintasannya berbentuk parabola sebagaimana di gambar seperti melengkung seperti itu. Nah, itu disebut dengan gerak parabola. Baik, berikutnya kita akan pahami konsep tentang kelajuan dan kecepatan. Dan ini merupakan konsep penting dari materi tentang gerak. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam satuan sekon, atau disederhanakan jarak setiap satuan sekon. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh oleh satu benda setiap satuan sekon. Nah, atau disederhanakan perpindahan setiap satuan sekon. Nah, pertanyaannya adalah apa sih perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Untuk memahaminya, kita lihat gambar di sebelah kanan. Kotak ABCD, sesuatu dikatakan bergerak, jarak antara A dan B jelas. Itu berarti ketika bergerak dari A sampai ke B, maka jaraknya A sampai B. Tapi ketika kita bicara jaraknya dari A sampai ke C, maka dihitung jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C. Nah, berbeda dengan perpindahan dari A ke B ini mungkin masih sama dengan jarak. Ya, besarnya masih sama, tapi perpindahan dari A sampai ke C itu tidak sama dengan jarak dari A sampai C. Kalau jarak tadi A tambah B tambah C, kalau perpindahan dari A sampai C ini berarti langsung saja bisa dilihat sesuai dengan garis yang warna biru. Artinya jarak terpendek dari A sampai ke C itu adalah perpindahannya. Sedangkan jarak dari A sampai C itu adalah penjumlahan antara AB ditambah dengan BC. Nah, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sehingga nanti akan menghasilkan kelajuan dan juga definisi dari kecepatan yang juga berbeda. Kemudian ada istilah yang lain yang perlu dipahami, yakni kelajuan tetap. Kelajuan tetap yakni kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Artinya dalam selang waktu yang sama itu kelajuannya tetap sama. Nah, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka akan ditemui istilah baru yang lain, maksudnya adalah kelajuan rata-rata, agar mempermudah di dalam perhitungan. Bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian ditempuh tidak dalam waktu yang sama tapi di rata-rata. Maka bisa dilihat di tabel sebelah kanan atau di kolom sebelah kanan. V itu disimbolkan untuk kelajuan rata-ratanya. Kemudian ada sigma S dibagi sigma T, itu adalah jumlah jarak seluruhnya dibagi dengan jumlah waktu seluruhnya. Nah, sebagai informasi juga bahwa kelajuan ini merupakan besaran skalaar. Apa itu besaran skalaar? Besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan. Sedangkan kecepatan itu termasuk besaran vektor, yakni dia punya nilai, dia punya satuan, dan dia memiliki arah, ke arah kanan, kiri, depan, belakang, atau arah barat, timur, utara, dan selatan, dan seterusnya. Setelah memahami konsep dari kelajuan dan kecepatan, berikutnya kita pahami konsep dari gerak lurus beraturan. Apa sih itu gerak lurus beraturan? Yakni gerak satu benda pada lintasan yang lurus, tapi dia menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, misalnya kita lihat pada gambar sebuah mobil awalnya di titik tertentu, kemudian setelah 1 sekon berada pada jarak 10 meter di depannya. Kemudian di 1 sekon berikutnya lagi jaraknya bertambah 10 meter. Artinya di setiap waktu yang sama, selang waktu yang sama 1 sekon itu menempuh jarak yang sama yakni 10 meter.
maka dapat dikatakan mobil ini bergerak dengan kecepatan 10 meter setiap sekon atau 10 meter per sekon. Nah, sehingga dapat dikatakan mobil ini bergerak dengan kecepatan yang tetap atau bergerak dengan perubahan jarak benda yang selalu sama, sehingga dikatakan mobil bergerak dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. Nah, di gambar juga ditampilkan ada seperti pita yang ada titik-titiknya. Jejak hitam-hitam ini menunjukkan sebagai ilustrasi kalau pada satu percobaan misalnya ada pita atau ticker timer, atau kalau pada mobil yang sesungguhnya kadangkala ada tetesan oli-oli yang bocor, maka ciri dari gerak lurus yang beraturan ini, jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya itu cenderung memiliki jarak yang sama. Artinya pada selang waktu yang sama dia jaraknya tetap sama. Itu adalah kecepatan yang tetap atau menunjukkan konsep dari gerak lurus beraturan. Nah, jika pita atau ilustrasi dari tetesan oli tadi kita potong-potong dengan jumlah tetesan yang sama, maka cenderung akan membentuk satu grafik yang sebagai berikut ditunjukkan di layar. Cenderung semuanya rata di atasnya, dan ini kalau kita baca dalam sebuah grafik menunjukkan bahwa kecepatan yang dimiliki oleh satu benda dalam bergeraknya adalah selalu sama pada waktu yang pertama, pada selang waktu yang kedua, pada selang waktu yang ketiga, keempat, dan kelima, semuanya memiliki kecepatan yang sama. Nah, yang seperti ini dikatakan benda bergerak lurus, beraturan, atau bergerak dengan kecepatan tetap. Atau dapat kita sederhanakan sehingga grafiknya sebagai berikut, yakni kecepatannya ditunjukkan oleh garis berwarna biru, itu selalu membentuk arah mendatar, artinya kecepatannya selalu tetap. Nah, ini adalah grafik hubungan antara kecepatan dan juga waktu V dan T. Nah, grafik sendiri juga nanti bisa ditunjukkan oleh variabel yang berbeda. Ada jarak dengan waktu. Kalau tadi adalah kecepatan atau kelajuan dengan waktu, sekarang jarak dengan waktu. Nah, kalau ditunjukkannya oleh jarak dengan waktu, maka tidak berbentuk seperti mendatar tadi, tapi membentuk garis miring dan ke atas seperti itu ya, akan naik terus ke atas. Nah, ini menunjukkan bahwa geraknya sama, masih dalam konsep gerak lurus beraturan atau bergerak dengan kecepatan tetap, tapi dalam selang waktu yang sama, maka semakin lama waktunya, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar akumulasinya. Nah, untuk memudahkan di dalam mengingat rumusan gerak lurus beraturan, akan saya sederhanakan sebagaimana penggambaran di berikut ini. Dalam segitiganya misalnya S-nya di atas, kemudian V dan T di bawah, sehingga dapat kita katakan S sama dengan V dikali T, di mana S-nya adalah jarak atau perpindahan dengan satuan M atau meter, kemudian V-nya adalah kelajuan atau kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk mudah diingatnya, ingat si feet ya. Nah, ini ingat si feet. Baik. Ya, dan berikut ini saya sajikan satu contoh soal atau latihan soal berkaitan dengan gerak lurus beraturan. Misalnya ada sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon. Apa artinya 10 meter per sekon? Ya, jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 10 meter setiap sekon. Ya, satu sekon pertama 10 meter, sekon di detik yang kedua itu 10 meter lagi. Maka kecepatan atau kelajuannya adalah 10 meter per sekon. Melintas dari Bogor menuju Puncak, perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor ke Puncak? Baik, kita tulis jawabannya dalam waktu 2 jam. Ini kita standarkan satuannya dalam standar internasional, yaitu sekon. Jadi 2 jam ini adalah sama dengan 7.200 karena 1 jamnya sama dengan 3.600 sekon.
Kemudian dengan rumusan yang tadi, yang ditanya adalah jaraknya atau S, maka kita tuliskan rumusannya apa? Ya, C feet. Kita tuliskan S sama dengan V dikali T, V-nya 10, T-nya 7.200, maka dihasilkan 72.000 meter atau setara dengan 72 km. Ya, demikian pembelajaran kita tentang gerak dan gaya, dan hari ini masih difokuskan pada submateri gerak, khususnya gerak lurus beraturan. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan semoga Allah memberikan ridho untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir saya tutup dengan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan untuk kita semua di dalam belajar dan pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.